Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi benar kalau kita mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Semakin kita mengenal maka akan bertambah sayang. Seperti itu juga sayang dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin orang mencintai Nabi Muhammad sebagaimana seharusnya sementara dia tidak mengenal siapa nama Nabi Muhammad SAW, siapa orang tuanya, siapa keluarganya, siapa anak-anaknya, siapa muadzinnya. Dan intinya kalau tidak kenal dengan Nabi Muhammad lebih dekat, ya nggak mungkin dia bisa cinta. Kalau mengaku cinta berarti itu hanya mengaku-ngaku saja, hanya mengaku-ngaku saja. Apalagi semua tentang Nabi Muhammad SAW itu pasti baik dan terpuji. Ya, maka ketika kita semakin mengenal Nabi Muhammad SAW, kita akan semakin bertambah mengerti dan terus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar manusia yang terbaik. Ya, orang yang paling afdal, bahkan sekalipun dibandingkan dengan para nabi dan para rasul. Baik. Nah, di antara yang harus kita kenali adalah nama-nama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad bukan hanya punya satu nama, beliau punya beberapa nama. Catatan yang tidak kalah penting bahwa nama bagi Nabi SAW bukan sekedar nama, ya, bukan sekedar nama. Nama Nabi Muhammad itu sekaligus menggambarkan sifat beliau. Ya, ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad SAW, nama hanya sekedar nama atau maksimalnya adalah doa dan harapan. Bukan berarti namanya baik, otomatis orangnya baik. Ya. Walaupun dikasih nama yang bagus, belum tentu setelah dia besar betul-betul menjadi orang yang bagus. Kemarin kita kasih contoh seseorang namanya Saleh, belum tentu dia Saleh. Namanya Muhammad Muslim, tapi belum tentu dia mencerminkan keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Atau namanya Khairul Anam, Khairun Nas, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, belum tentu dia yang terbaik. Atau Khairul Khairul Qurun misalkan, belum tentu dia yang terbaik. Untuk Nabi Muhammad, nama merupakan sifat yang sesungguhnya. Baik, ada beberapa nama Nabi SAW. Kemarin sudah kita baca hadisnya. Sekarang kita pelajari apa makna yang terkandung di dalam nama-nama beliau. Halaman 28. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, amma Muhammadun, nama beliau Muhammad, fahuwa ismu maf'ulin min hamida fahuwa Muhammadun. Muhammad itu isim maf'ul. Ya, ketika kita belajar sharaf, ya ada ilmu morfologis, pecahan kata, ada isim maf'ul namanya. Dari kata kerja hamida. Hamida itu artinya memuji. Kalau Muhammad berarti yang dipuji, yang terpuji. Kenapa? Idza kana katsirul khisalil lati yuhmadu 'alaiha. Seseorang itu dikatakan Muhammad apabila memiliki banyak sifat allati yuhmadu 'alaiha, yang terpuji. Seseorang yang memiliki sifat-sifat terpuji secara bahasa dikatakan Muhammad. Walidzalika kana ablagha min mahmudin. Oleh sebab itu Muhammad lebih dalam artinya dibandingkan Mahmud. Sama-sama terpuji artinya. Muhammad artinya terpuji, Mahmud juga terpuji. Tetapi Muhammad lebih bermakna. Fa inna Mahmudan minats tsulathil mujarrad. Kenapa? Karena Mahmud itu berasal dari kata ats-tsulathi al-mujarrad. Berasal dari kata dasar
yang terdiri dari 3 huruf. As-sulasi, hamida, yahmadu, hamdan, hamidun, mahmudun. Berasal dari as-sulasi. Sulasi itu 3 huruf. Al-mujarrad, yang masih murni dan belum mendapatkan tambahan apapun. Berbeda dengan Muhammad, minal mudha'af. Kalau Muhammad itu dari jenis kata mudha'af. Mudha'af itu adalah setiap kata kerja yang ain fi'ilnya sejenis fa'ala yufa'ilu, ya kan? Atau zamma yazummu, ain dan lam fi'ilnya sejenis. Itu namanya fi'il mudha'af. Masih ingat apa itu fi'il ajwaf, fi'il mudha'af, fi'il naqis, fi'il mithal, fi'il mahmuz, fi'il sahih? Dulu beberapa tahun yang lalu, ya, sudah pernah kita mengikuti, dan tapi ya sudah dulu, ya akhirnya berlalu. Ya kan, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal, ya kan, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ya kan. Sahih itu ada berapa? Ada fi'il sahih salim, ada fi'il sahih mahmuz, ya kan. Kalau mu'tal, ada mu'tal fa, ya, ada mu'tal ain, ada mu'tal akhir, begitu. Baik, ya, mudah-mudahan bisa diulang lagi ya Mbah Mo ya. Punya alasan nggak untuk mengulang Mbah Mo? Atau kita tidak punya alasan untuk mengulang? Belum tahu, tapi pengen mengulang nggak? Pengen mengulang. Baik, insyaallah. Loh, apa manfaatnya belajar seperti itu? Yaitu salah satunya ini, yang kedua yaitu tadi mempertahankan ilmu agar tidak hilang. Baik, ilmu saraf. Qala rahimahullah, jadi Muhammad, kenapa kok beliau diberi nama Muhammad sejak lahir itu oleh keluarga besarnya, oleh kakeknya, dan disetujui oleh semua orang, dan beliau adalah orang pertama yang diberi nama Muhammad. Sebelum beliau nggak ada orang Arab diberi nama Muhammad. Baik. Muhammad itu bahasa Arab yang fasih. Artinya apa Muhammad? Seseorang yang banyak memiliki sifat-sifat terpuji. Qala rahimahullah, wa amma Ahmadu fahuwa ismun ala zinati af'al. Nama beliau yang kedua Ahmad. Ahmad ini adalah nama yang sesuai dengan wazan. Wazan itu timbangan atau rumus. Rumusnya apa? Af'al. Af'al Ahmad, ya kan. Ada akram, ada aslam, ya, ada arsal. Itu nama-nama orang menggunakan rumus af'al. At-tafdhil, yang memiliki makna tafdhil. Tafdhil itu sesuatu yang lebih daripada yang lain. Akbar itu artinya lebih besar. Kalau kabir besar, akbar lebih besar. Saghir kecil, asghar wazannya af'al lebih kecil. Wasi'un luas, awsa'u af'alu lebih luas, ya kan, lebih luas. Fadilun atau fadilun itu baik, bagus. Afdalu lebih baik, paling baik juga boleh. Baik. Dan contoh-contoh yang lain. Mushtaqun aydan minal hamdi. Ahmad juga berasal dari suku kata yang sama dengan di atas, yaitu alhamdi. Artinya apa? Yang terpuji, yang paling terpuji dibandingkan yang lain. Qala wa ammasmul mutawakkil, nama beliau yang ketiga. Jangan lupa kita kasih angka itu, dikasih huruf 1, 2, 3. Ini yang keberapa? 3, supaya kita nanti bisa mengingatnya dengan baik. Nama Nabi Muhammad yang ketiga adalah Al-Mutawakkil, yang bertawakal. Fa fi Sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Abdullah bin Amrin,
dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, qala qara'tu fit Taurati sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca di dalam kitab Taurat yang dulu, ya, bukan kitab Taurat yang sekarang. Saya membaca di dalam kitab Taurat sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di dalam kitab Taurat sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Abdi wa rasuli, hambaku dan pesuruhku. Samaitukal mutawakkila, aku beri nama engkau al-mutawakkil. Al-mutawakkil apa artinya? Yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bifadhin wala ghalidhin, tidak memiliki sifat kasar baik dalam berucap maupun berbuat. Hati pun seperti itu, tidak kaku. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi. Fadh itu kaku dalam hal berbicara. Ghalidh itu kaku hatinya. Nabi Muhammad itu orangnya lemah lembut, berbicaranya pun lemah lembut. Wala sakhabin bil aswaq. Nabi Muhammad itu tidak senang berteriak-teriak di pasar. Yang biasa dan yang pernah masuk pasar itu tentu akan mendengar orang itu punya kebiasaan apa berteriak, kan itu ya. Woi, bilang, balik deh. Macam. Maka subhanallah, orang yang sobone ning pasar itu rata-rata bahasanya kasar, karena lingkungan membentuk seperti itu. Bahkan tanpa dia sadari, tanpa dia ingin masa itu, waduh. Makanya kan ada adab-adab masuk pasar. Di antaranya apa? Sebelum masuk pasar doa la ilaha illallah wa la syarika dan seterusnya itu. Jangan menjadi orang yang paling pertama masuk pasar. Jangan pula menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Kan itu. Di pasar banyak orang bersumpah palsu. Di pasar banyak orang menipu. Di pasar banyak orang mencuri. Ya kan? Di pasar campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka tidak jarang kasus perselingkuhan itu dimulai dari pasar. Itu nggak usah diperpanjang. Yang jelas itulah kenyataannya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tidak senang sahabin bil aswad. Bukan hanya di pasar maksudnya. Di luar pasar pun Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalau bicara itu lemah lembut. Karena ada orang bicaranya memang nah, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah. Itu di dalam Taurat disebutkan. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang tidak pernah dan tidak mau membalas keburukan dengan keburukan juga. Wala yajzi bis sayyi'ati as-sayyi'ah. Kalau orang lain berbuat jahat, ya tidak dibalas dengan jahat. Orang lain kaku, bukan kemudian kaku juga. Nabi Muhammad tidak demikian. Terus bal ya'fu wa yasfahu. Nabi Muhammad itu ya'fu, memaafkan, wa yasfahu, dan justru berbuat baik kepada yang telah melakukan kejahatan kepadanya. Angel ini. Makanya Nabi, makanya jadi manusia yang tapi bukan alasan buat kita. Berarti kita orang biasa nih, bukan Nabi. Berarti nggak apa-apa nih, bukan. Kita diperintahkan untuk berusaha mengikuti Nabi. Nabi Muhammad itu kalau diganggu, bila disakiti, ada yang nyenggol begitu, itu tidak membalas dengan kejelekan, tapi beliau memaafkan, bahkan yasfah. Yasfah itu lebih tinggi dibanding dari sekedar memaafkan. Yasfah itu selain memaafkan juga membuat kebaikan. Itu. Ada orang menyalahi dirinya, sebelum dia minta maaf sudah dimaafkan.
bahkan dikasih hadiah, malah didoakan kebaikan. Itu namanya yasfah. Ya, itu namanya yasfah. Ketika memaafkannya pun juga memaafkan dengan cara yang baik, bahasanya baik, wajah dan raut mukanya pun baik. Ya. Setelahnya juga tetap baik, karena ada orang katanya memaafkan, tapi kalimat yang dipilih itu justru membuka luka baru. Ya kan, membuka luka baru. Ya kowe tak ngapura, neng nek tok baleni tak dungake. Kan pakai syarat. Ya. Memaafkan tapi dengan syarat. Orang Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita kalau memaafkan enggak usah pakai syarat-syaratan. Kowe tak ngapura neng ngene loh. Ya sekalipun ada keinginan dalam hati untuk sebuah syarat, ya nggak usah diucapin lah. Tidak usah katakan ya sudah, saya maafkan, selesai. Begitu. Qala radhiyallahu anhuma wa lam aqbidahu hatta uqima bihil millatal auja. Ini berarti disebutkan dalam Taurat sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Wa lam aqbidahu, saya tidak akan mewafatkannya hatta uqima, sampai saya atau aku menegakkan bihi, dengannya al-millatal auja, agama yang sudah terlanjur bengkok, bi an yaqulu la ilaha illallah, dengan mereka mengatakan la ilaha illallah. Mas Jono, mana Mas Jono? Hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja atau harus lebih dari sekedar mengucapkan? Lebih. Apa contohnya? Udah selesai silsilah akidah, udah menukas syubhat barang ini. Usul sita juga. Ya, tidak hanya rububiyah saja, tapi uluhiyah. Maksudnya tidak cukup dengan mengatakan la ilaha illallah, tapi harus dijalankan konsekuensinya. Apa konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala wa huwa sallallahu alaihi wasallam ahaqqun nasi bihadzal ismi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling berhak menyandang nama ini, yaitu al-mutawakkil, li'annahu tawakkala 'ala Allah fi iqamati ad-din tawakkulan lam yashraku fihi ghairuhu. Karena Nabi Muhammad SAW benar-benar bertawakal hanya kepada Allah dalam perjuangan beliau menegakkan agama. Tawakkulan lam yashraku fihi ghairuhu, tawakal yang tidak bisa disamai oleh siapapun. Memang ada beberapa khalifah memberi gelar diri sendiri dengan apa? Al-mutawakkil billah. Cuma mungkin wallahu alam yang beliau maksudkan itu adalah doa. Semoga dalam menjabat sebagai khalifah selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Qala rahimallah wa ammal mahi. Nama yang keberapa ini? Yang keempat. Nama Nabi Muhammad yang keempat adalah al-mahi. Apa maksudnya? Fa huwallazi mahallahu bihil kufra. Karena beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk mahallahu bihil kufra, untuk menghapus kekufuran. Maha yamhu itu artinya apa? Menghapus. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Al-mahi itu artinya menghapus. Menghapus apa? Menghapus kekafiran. Walam yumhal kufru bi ahadin minal khalqi ma muhiya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang menghapus kekafiran sebagaimana Nabi Muhammad SAW menghapusnya. Artinya pengaruh dari dakwah Islam itu betul-betul luar biasa. Banyak orang kemudian yang semula kafir kemudian meninggalkan kekafirannya, berpindah masuk Islam. Nah, di zaman Nabi banyak sekali. Ya. Kalau rahimallahu wa amal hasyiru yang ke-5, wa amal hasyiru,
Nama Nabi Muhammad yang kelima adalah Al-Hasyir. Apa itu? Fal-hasyru huwa dhammu wal jam'u. Hasyr artinya ad-dhammu wal jam'u, menggabungkan dan mengumpulkan. Hasyr itu begini, ini namanya dhamm, mengumpulkan. Itu secara bahasa artinya hasyr. Maksudnya fahuwa alladhi yuhsyaru nasu ala qadamihi faka'annahu bu'itha liyuhsyaran nas. Nabi Muhammad itu adalah hasyir, maksudnya orang-orang besok pada hari kiamat akan dikumpulkan ala qadamihi, di hadapan beliau. Faka'annahu, seakan-akan Nabi alaihi salatu wasallam itu bu'itha, diutus dan dibangkitkan, liyuhsyaran nas. Untuk apa? Untuk mengumpulkan manusia. Dan bisa jadi di sini diartikan al-hasyir itu bukan hanya di besok pada hari kiamat, tetapi juga di dunia. Karena Nabi Muhammad diutus juga untuk mengumpulkan manusia menjadi satu, untuk sama-sama masuk Islam. Besok pada hari kiamat kita juga sudah membaca bagaimana umat itu dikumpulkan dan menemui Nabi Muhammad SAW, karena mereka minta syafaat ya kepada nabi-nabi yang lain, ditolak karena masing-masing nabi mengatakan nafsi. Oh, jangankan kalian, saya sedang mikir diri sendiri kok. Gitu. Qala rahimallahu ta'ala wal aqibu alladhi jaa aqibal anbiya'i. Nama Nabi Muhammad yang keenam adalah al-aqib. Al-aqib itu artinya yang terakhir. Alladhi jaa, beliau yang datang aqibal anbiya, di penghujung para nabi. Falaisa ba'dahu nabiyyun, setelah beliau meninggal dunia tidak ada lagi nabi. Fa innal aqiba huwal akhiru. Aqib itu artinya yang paling terakhir. Wa ammal muqaffi, adapun al-muqaffi wa huwa alladhi qaffa ala athari man taqaddamahu minar rusuli. Al-muqaffi itu artinya pengikut. Kenapa Nabi Muhammad diberi nama al-muqaffi? Wa huwa alladhi qaffa, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengikuti ala athari, jejak-jejak man taqaddamahu, yang sudah mendahului beliau minar rusuli, para rasul yang sudah mendahului. Nabi Muhammad mengikuti jejak para rasul sebelumnya, maka dinamakanlah al-muqaffi. Wa amma nabiyyut taubah, nama nabi yang berikutnya nabiyyut taubah, nabi taubat. Fahuwa alladhi fatahallahu bihi babat taubah, karena Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah membuka melalui beliau pintu taubat ala ahlil ardi, untuk penduduk bumi. Fataballahu alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala memberi dan menerima taubat mereka, taubatan lam yahsul mithluha li ahlil ardi qablahu, untuk taubat yang belum pernah ada sebelumnya untuk penduduk bumi sekalipun. Qala wa amma nabiyul malhamati, yang keberapa ini? Ke 8 9. Oh, kok beda angka nih? 8 9. 9, nah? 9 ya, yang nyatet dengan lo ya. Nama nabi berikutnya nabiyul malhamah. Fa huwa alladhi bu'itha bi jihadi a'da'illah. Falam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qattu ma jahada Rasulullah SAW wa ummatuhu. Nabi malhamah. Malhamah itu perang besar. Kenapa dinamakan nabi perang besar? Karena Nabi alaihi salatu wasallam diutus untuk menegakkan jihad melawan musuh-musuh Allah. Tidak pernah ada seorang nabi dan umatnya yang berjihad seperti jihad yang telah dilakukan oleh Rasul dan umatnya. Maka beliau dikatakan nabiyul malhamah. Wa amma nabiyur rahmah, nabi rahmah, fahuwa alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, karena Allah azza wa jalla mengutus beliau sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Farahima bihi ahlal ardi kullahum mu'minahum wa kafirahum, maka Nabi Allah azza wa jalla merahmati melalui beliau penduduk bumi semuanya, yang beriman maupun yang kafir. Rahmat Allah juga sampai kepada orang kafir enggak? Sampai. Tapi rahmat yang sifatnya duniawi, mereka makan, mereka minum, mereka sehat, mereka menemukan teknologi, ya mereka bisa berkembang, itu
rahmat Allah untuk orang kafir sebatas dunia. Wa amal fatihu, nama Nabi berikutnya Al-Fatih, sang pemenang. Fahuwa alladhi fataha Allahu bihi babal huda, karena Allah Subhanahu wa taala membuka melalui beliau pintu petunjuk ba'da an kana murtajja, yang sebelumnya tertutup. Wa fataha bihil a'yunal umya, dengan Nabi alaihi salatu wasallam Allah membuka mata yang buta, wal adhana summa, telinga yang tuli, wal qulubal hulfa, dan hati yang tertutup. Maka beliau dikatakan Fatih. Fatih itu artinya apa? Pemenang yang membuka. Terakhir, wa amal amin, Nabi Muhammad itu juga punya nama Al-Amin, yang terpercaya, yang betul-betul amanah. Fahuwa ahaqqul alamina bihadzal ismi, beliau adalah orang yang paling berhak menyandang nama ini di seluruh alam semesta. Fahuwa aminullah, beliau adalah yang ditunjuk dan dipercaya oleh Allah ala wahyihi wa dinihi, menerima wahyu dan mengajarkan agama. Wa huwa aminu man fis sama, beliau yang terpercaya oleh zat yang di atas langit sana. Wa aminu man fil ardi, dan terpercaya di antara yang tinggal di atas bumi. Walihadza kanu yusammunahu qabla nubuwati al-amin. Oleh karena itu orang-orang musyrik, bahkan penduduk Mekah, bahkan yang ada di sekitar mereka, sudah memberi nama Nabi Muhammad Al-Amin sejak sebelum diangkat sebagai nabi. Artinya sejak zaman jahiliyah pun Nabi Muhammad itu diberi gelar apa? Al-Amin, karena bisa dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.